Beralih ke top topik selanjutnya, sejumlah kebakaran hutan dan lahan, karhutla, masih terjadi di Kalimantan Tengah. Di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas atau hotspot melonjak drastis hingga mencapai 300 titik di bulan Juli. Ratusan titik hotspot ini membuat ratusan hektar hutan dan lahan di Kota Waringin Timur hangus terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat melaporkan bahwa kenaikan ini terjadi hampir merata di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Lonjakan titik hotspot ekstrim ini dipicu oleh cuaca kering berkepanjangan dan peningkatan suhu udara. Saat ini tim Satgas Darat dan Udara terus melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat untuk benar-benar menghentikan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Di Palangkaraya, dampak karhutla semakin parah dirasakan warga. Warga mengeluhkan kabut dan asap pekat yang membuat kesehatan mereka terganggu. Sejumlah masyarakat mengaku mengalami batuk dan pusing akibat kabut asap. Pihak BPBD Kota Palangkaraya mengatakan kondisi karhutla di Kota Palangkaraya masih dalam tahap penanganan. Hingga saat ini pemirsa telah terjadi 130 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 57,89 hektar. Sementara di Kabupaten Pulang Pisau, asap pekat menutupi jalan protokol dan membatasi jarak pandang di Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Petugas gabungan berjibaku mencegah api menjalar ke badan jalan hingga permukiman dan terus bersiaga hingga malam hari. Diperkirakan ratusan hektar lahan telah terbakar dan terus-menerus meluas. Polres Pulang Pisau menurunkan unit water cannon untuk memadamkan api yang sudah semakin dekat dengan jalan protokol. Dari udara, pemirsa, helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat, Aceh kian tak terkendali. Meski upaya pemadaman terus dilakukan, namun titik api baru terus bermunculan di sejumlah wilayah. Cuaca kering yang berkepanjangan, tiupan angin kencang, serta kondisi lahan gambut yang mudah terbakar membuat kobaran api terus meluas. Personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat masih berjibaku memadamkan api di sejumlah titik kebakaran. Namun medan yang sulit dijangkau dan terbatasnya sumber air menjadi kendala utama sehingga pemadaman belum berjalan optimal. Sementara itu pemirsa, titik-titik api baru kembali muncul di Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Johan Pahlawan. Kemunculan hotspot baru ini memperluas wilayah terdampak karhutla dan memaksa petugas membagi kekuatan untuk mencegah api merambat ke permukiman dan lahan produktif milik warga. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, BPBD Aceh Barat telah mengajukan bantuan helikopter waterbombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemadaman dari udara dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menjangkau titik api yang sulit dicapai melalui jalur darat. Terlalu jauh memang jarak sumber air yang cukup dengan lokasi yang terbakar saat ini. Ini yang menyebabkan juga kondisi pemadaman secara total itu juga terhambat. Karena memang kita tidak pernah berhasil memadamkan secara total dalam beberapa hari ini. Kita terus memastikan penyekatan saja. Karena untuk memadamkan kebakaran secara total itu perlu sumber air cukup. Di lokasi ini saat kita berdiri saat ini memang tidak ada sumber air. Nah, awalnya memang BNPB sudah membantu kita dengan OMC, tapi kegiatan tersebut sudah selesai sampai dengan tanggal 26 Juli yang lalu. Saat ini kita coba menyimpulkan kondisi terkini di lapangan untuk memastikan ada penanganan lanjutan dari. Kebakaran lahan juga terjadi di Bengkulu, lahan di kawasan Bandar Udara Kabupaten Mukomuko, dan lahan di kawasan hutan di Kabupaten Kaur Ludes terbakar. Kebakaran lahan di sekitar Bandar Udara Mukomuko ini terpantau dari rekaman amatir warga yang tengah melintas. Api membakar lahan yang mengering akibat dampak kemarau sejak sebulan terakhir. Namun kobaran api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran sehingga tidak sampai meluas. Titik api lainnya juga terpantau di kawasan hutan di Kabupaten Kaur.
Dari rekaman warga juga memperlihatkan kobaran api tengah melahap lahan yang kering tersebut. Terkait banyaknya lahan yang terbakar di musim kemarau, Polda Bengkulu menggelar apel kesiapan berisi ratusan personel gabungan lintas lembaga. Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid, menghimbau agar warga tidak membakar lahan, baik untuk pembukaan kebun baru atau membasmi gulma di lahan yang ada. Dengan antisipasi cegah dini, kita bisa menghadapi akibat yang terjadi nantinya. Untuk personel dan kelengkapan alat sendiri sudah siap? Kita sudah siap dan kita Polda tidak punya alat sendiri, tapi dari stakeholder yang ada di Provinsi Bengkulu kita gabung untuk penanganannya secara bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.